Kitab suci hari ini yang diambil dari kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a mengajak kita mengurai salah satu arti berpuasa, yakni agar kita membuka belenggu-belenggu kelaliman. Lalim atau dengan bahasa lain kejam, bengis atau tidak punya ampun juga berarti tidak punya hati dan belas kasihan. Itulah yang harus kita kurangi atau kikis terus-menerus melalui pantang dan puasa yang kita jalani selama 40 hari ini. Jadi, membuka belenggu kelaliman berarti menjadikan diri kita makin peka, peduli, dan berbelas kasih terhadap siapapun. Ini tidak mudah, butuh cinta yang lebih besar dari biasanya. Butuh kesadaran yang lebih luas dan lebih tinggi. Kesadaran bahwa cintalah yang memerdekakan kita. Cintalah yang membuat jiwa kita makin dekat dengan Allah. Apa yang saya lakukan setiap malam mungkin bisa jadi satu langkah agar jiwa kita makin merdeka. Sebelum tidur, saya selalu menggelar dalam pikiran, membayangkan orang-orang yang membuat saya merasa sedih, kecewa, dan marah. Sebaliknya, juga menggelar dalam pikiran siapa saja yang telah saya sakiti. Kemudian saya meminta ampun pada orang-orang itu. Tentu saja dengan metode visualisasi menghadirkan dalam imajinasi saya mereka semua di hadapan saya. Saya juga mencoba mengampuni dan mengatakan bahwa saya mencintai mereka. Bagian terakhir ini kelihatannya sepele, tapi itu sangat penting. Anda cukup mengatakan dengan sepenuh hati, "Saya mencintai." Sebutkan namanya, ucapkan berulang kali. Teman-teman, itu hanya salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk membongkar belenggu kelaliman di hati kita. Dari hal-hal kecil dan sederhana saja, tidak perlu jauh-jauh dan sulit-sulit. Karena sebenarnya contoh yang saya berikan itu bisa jadi sulit bagi sebagian orang. Ya, mencintai itu bukan perkara yang menyenangkan. Mencintai itu tidak gampang. Apalagi mencintai musuh. Mencintai itu menyakitkan sekali. Mungkin kita merasakan remuk redam, merah membara terbakar amarah, terseduh-seduh oleh kesakitan yang mendalam akibat ulah orang lain, dan gelombang kejengkelan serta kegeraman yang tiada henti terus menghantui kita, entah oleh ulah satu pribadi atau keadaan tertentu. Serahkan semua pada Yesus. Mazmur bab 51 ayat 3 mengatakan, "Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur." Dalam pengalaman saya, Yesus tidak hanya meredakan dan melenyapkan kemarahan, kegetiran, serta rasa sakit yang kita alami, tetapi juga menyembuhkannya, memulihkannya kembali. Ya, kegetiran dan semua rasa sesak yang setiap hari melesak dalam hati kita, bila tidak kita kelola, hari itu juga akan menumpuk dan dalam bawah sadar akan merusak jiwa. Hidup yang getir ini akan membawa kita pada tindakan-tindakan yang lalim, kejam, dan tidak berperasaan terhadap sesama atau siapapun. Karena itu, membersihkan hati setiap hari itu tindakan penting.
maka masa puasa dan pantang selama 40 hari juga merupakan saat yang penting agar jiwa kita dibersihkan, hati kita dicuci kembali terus-menerus, dan roh kita menjadi makin bebas, merdeka untuk mencintai. Jangan pernah lelah untuk selalu membersihkan diri kembali pada Tuhan. Karena Dia sendiri tidak memandang seberapa banyak dosa kita, tetapi memandang kesungguhan kita untuk selalu bisa kembali mencintai siapapun. Dan sekotor-kotornya hidup kita, Tuhan tidak melenyapkan hidup kita atau menghukum kita dengan keji. Buluh yang terkulai lemah tidak akan dipatahkan. Lampu yang berkedip-kedip tidak akan dimatikan. Itulah sifat Tuhan kita. Jadi jangan takut untuk selalu kembali. Pulanglah terus-menerus. Mulih yang dalam bahasa Jawa berarti pulang, juga berarti sembuh, sehat. Maka puasa pada dasarnya adalah kesempatan untuk mulih, pulang kembali kepada Tuhan. Selamat menjalankan puasa dan pantang. Tuhan memberkati. Amin.